Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami takdimi jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami takdimi Kepala Pesantren Nurul Jadid sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Introduction to Literature, yang terhormat Mom Duratul Hikmah, dan tak lupa pula teman-teman kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di forum diskusi presentasi kelompok 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, kita beralih kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang prose atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan prosa. Sebelum berlanjut kepada materi, kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Ridwan Adiyaya, teman saya Ahmad Faturasi, dan yang terakhir Muhammad Irfan Aminullah. Prosa, mungkin teman-teman sudah membaca modul yang sudah dikirim oleh ibu dosen di e-learning ya. Di sini saya sudah membagi 3 bagian yang akan kita bahas sesuai modul yang telah diberikan. Yang pertama, what is prose? Yang kedua, what is prose fiction? And for the last is characteristic of prose fiction. Yang pertama, what is prose? Apa itu prosa? Yang kedua, apa itu prosa fiksi? Dan yang ketiga, karakteristik daripada prosa fiksi tersebut. Berlanjut kepada pembahasan, yaitu tentang apa itu prosa. Prose comes from Latin word that is prosa oratio, by the meaning is straightforward. Prosa berasal dari bahasa Latin, yaitu prosa oratio yang memiliki arti straightforward, secara lugas. Prosa juga diartikan sebagai apa yang kita bicarakan sehari-hari, tidak seperti kita menyanyi ataupun menyampaikan sebuah puisi. Yang ketiga, prosa is not metrical, ordinary language that written equivalents of the spoken language. Prosa dalam bahasa non-metrik bisa dikatakan sebagai bahasa biasa, padanan tertulis dari bahasa lisan. Prosa sendiri is made up of fiction and non-fiction. Artinya apa? Prosa dibagi menjadi 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Pada kesempatan kali ini, sesuai modul yang diberikan, kami dari kelompok 1 kebagian untuk menjelaskan apa itu prosa fiksi. Berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu tentang, sudah saya petakan di sini menjadi 4 sesuai yang sudah tertera pada modul yang telah di-share oleh Ibu Duroh, yaitu important points of prose. Di sana ada 4. Yang pertama, written in paragraph. Yang kedua, straightforward manner. Yang ketiga, daily language. Dan yang keempat, non-metrical structure. Yang pertama, written in paragraph. Written in paragraph yang dimaksud di sini adalah prosa itu tertulis di paragraf. Jadi prosa sendiri itu bukan hanya berbentuk sebuah kalimat. Yang kedua, straightforward manner. Sudah jelas secara lugas. Dan yang ketiga, daily language, seperti yang sudah tertera di slide sebelumnya, bahwa prosa itu seperti apa yang kita bicarakan dalam bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, non-metrical structure. Non-metrical structure sendiri, prosa itu tidak menggunakan metrical structure seperti ritma, intonasi, dan lain-lain. Kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang apa itu prosa fiction atau prosa fiksi. Apa itu prosa fiksi? Fiksi sendiri di sini diartikan fiction is derived from the Latin word fictum, which means created.
Fiksi berasal dari kata Latin fictum yang berarti diciptakan. Fiction is term used to denote anything, mainly stories or account that are not real. Fiksi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan apapun, terutama cerita atau kisah yang tidak nyata. Prosa fiksi dibedakan dari bentuk-bentuk prosa lainnya karena kelebihan artistik, basic fiksi, dan desainnya untuk menciptakan totalitas kehidupan yang epik berdasarkan sejarah, isu-isu kontemporer, dan individual. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini sudah ada prosa fiksi dan beberapa genrenya. Nah, di diagram yang telah ditampilkan, yang pertama prosa fiksi, di sana ada romance, novel, novela, short story, dan lain-lain. Di sana novel masih dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama historical novel, novel of education, social novel, gothic novel, dan epistolary novel, novela, short story, dan lain-lain. Dan lain-lain di sana mencakup jurnal, paper, esai, legenda, mitos, folklore, bahkan newspaper. Kita berlanjut kepada yang ketiga, yaitu karakteristik of prose fiction. Ada 5 macam ya. Yang pertama verisimilitude, yang kedua time and space, volume, atmosphere, dan yang terakhir tone. Baik, langsung saja kepada penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang verisimilitude. Apa itu verisimilitude? Verisimilitude di sini bisa diartikan sebagai kebenaran, yaitu kebenaran yang memiliki kualitas terlihat benar atau nyata. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang memiliki kualitas kebenaran atau realitas. Kebenaran dalam prosa fiksi digunakan untuk menggambarkan situasi di mana cerita disajikan sedemikian rupa sehingga kejadiannya sangat realistis. Seperti contoh, the reader possesses a sense of verisimilitude when reading a story in which a character cuts his finger and the finger's blood. Seperti contoh, pembaca memiliki rasa ketelitian saat membaca cerita di mana seorang tokoh memotong jarinya dan jarinya mengeluarkan darah. Pada karakteristik yang pertama ini, dunia akan lebih warna jika elemen verisimilitude ini hadir. Pembacanya sendiri bahkan tergelam dalam dunia fiksi yang seakan-akan benar yang diciptakan oleh pengarang dari sebuah fiksi tersebut. Oke, berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu karakter yang kedua, time and space, yang berarti ruang dan waktu. Apa itu waktu? Kita semua tahu apa itu waktu. Ini adalah periode ketika sesuatu terbuka. Misalnya, saya sedang menulis sekarang. Nanti saya bisa menyatakan yang pertama saat penulisan itu selesai. Waktu mencakup waktu yang tepat menurut jam, tanggal dalam hal hari, bulan, dan periode sejarah. Yang kedua, space, ruang. Ruang di sisi lain adalah periode waktu. Anda melihat bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, dan itulah mengapa terkadang membingungkan. Ini adalah rentang waktu antara tindakan tertentu dan tindakan lainnya. Penulis dalam prosa fiksi tidak dibatasi seperti dramawan yang diharapkan dapat memadatkan cerita dalam waktu tempat yang terbatas serta dalam dialog. Artinya, the writer has the liberty to present graphic detail about the character and actions. Penulis memiliki kebebasan untuk menyajikan detail grafis tentang karakter dan tindakannya. Kita kepada next karakter dari prosa fiksi, yaitu volume. In a literal sense, the volume here refer to the size of the work. Secara harfiah, volume di sini mengacu kepada ukuran karya. This size is determined by the length of the work
which is then evaluated by the number of pages in a particular type of prose fiction. Ukuran ini ditentukan oleh panjang karya yang pada gilirannya dievaluasi oleh jumlah halaman dari jenis prosa tertentu. The novel is the longest genre of narrative prose, followed by the novella and the short story. Novel adalah genre prosa naratif terpanjang yang diikuti oleh novela dan cerita pendek. Lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu tentang panduan sebagai panduan tentang volume dalam fiksi prosa yang disajikan dari internet. Yang pertama yaitu short story is a work of at least 2,000 word but under 7,500 word, di antara 5 sampai 25 halaman. Yang kedua, novela adalah sebuah karya yang terdiri dari setidaknya 7.500 kata tetapi di bawah 7.500 kata, berkisaran 25 sampai 60 halaman. Novela ada sebuah karya yang setidaknya 7.500 kata tetapi di bawah 50.000 kata, berkisaran halamannya 60 sampai 170 halaman. Dan novel sebagai genre prosa naratif terpanjang 50.000 kata atau lebih, yang berkisaran 70 sampai 70 lebih halaman. Berlanjut kepada karakteristik yang selanjutnya, yaitu atmosfer atau yang bisa kita sebut dengan suasana. Atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer is a prose fiction is the emotions that pervades the work. Yang artinya suasana dalam prosa fiksi adalah emosi yang menyelimuti karya tersebut. Perasaan emosional yang dapat seseorang saat membaca karya tersebut. The intensity of emotions in any particular works depends largely on the ability of the authors to employ descriptive details that heighten the intensity of atmosphere. Intensitas emosi dalam karya tertentu sangat bergantung pada kemampuan pengarang untuk menggunakan detail deskriptif yang mempertinggi intensitas atmosfer. Suasana semakin diperkuat dengan tempo aksi, kualitas, dan kejelasan dialog. Oke, berlanjut kepada slide selanjutnya. Karakter yang terakhir yaitu tentang tone atau yang bisa kita sebut sebagai nada. Nada di sini disebutkan, it is the writer's attitude to theme that is being explored, yaitu sikap penulis terhadap tema yang sedang dieksplorasi. Nada bisa berupa penghinaan, ejekan, kecaman, kekaguman, nasihat, dan sebagainya. Seperti dalam nada, suasana dapat berubah dalam perjalanan narasi. Misalnya, nada seorang penulis untuk karakter yang baik mungkin adalah kekaguman dan kecaman untuk penjahat. Nada sendiri is closely related to atmosphere, but is not as obvious as atmosphere. Nada berhubungan erat dengan atmosfer, tapi tidak sejelas atmosfer. Di sana bisa kita bedakan atmosfer, the feeling that created by the word, yaitu suasana yang diciptakan oleh kata-kata. Sedangkan nada is the attitude of the author or speaker, yaitu sikap dari seorang pengarangnya. Baik, yang slide yang terakhir yaitu pengucapan terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata ataupun penjelasan yang tidak sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.